Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Penggerak Hebat semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya Nur Ike Indah Lestari, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SMP Negeri 5 Kota Blitar, Jawa Timur. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antara materi modul 1.4 yaitu budaya positif. Pada pemaparan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan peran saya, yaitu kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah saya. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolahnya, karena budaya positif tersebut bisa dijalankan dengan menerapkan beberapa konsep. Konsep tersebut adalah 1. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, Sobat Penggerak, kita bahas pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara menerapkan disiplin yang mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, hukuman, ataupun pujian. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Pada motivasi perilaku manusia, ada 3 hal. Yang pertama adalah dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada posisi kontrol manusia, ada 5 posisi kontrol yang ada, yaitu yang pertama sebagai penghukum, kemudian sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, dan sebagai pemantau serta sebagai manajer. Sedangkan posisi terbaik dari kontrol manusia di sini adalah guru sebagai manajer. Pada posisi manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid. Guru mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Sebagai posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Kemudian yang kedua adalah keyakinan kelas, di mana guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami serta harus diterapkan di lingkungan kelas. Pada segitiga restitusi, di sini kita harus memahami dulu arti dari restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik dalam memperbaiki kesalahan mereka, sehingga peserta didik bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, hal ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa melakukan kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Pada tahap validasi tindakan yang salah, dilakukan berdasarkan prinsip bahwa
Setiap perilaku dilakukan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali atau memahami kebutuhan murid. Pada tahap menanyakan keyakinan, dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, sobat penggerak hebat, keterkaitan antar materi yaitu materi 1, 2, 3 terhadap budaya positif di modul 1.4. Yang pertama adalah keterkaitan antar materi budaya positif dengan modul 1.1 yaitu filosofi KHD. Keterkaitannya adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Sedangkan keterkaitan budaya positif dengan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak adalah bahwa budaya positif bisa terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, inovatif, reflektif, dan kolaboratif, dan juga harus bisa berperan sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungannya. Sedangkan keterkaitan budaya positif terhadap modul 1.3 yaitu visi guru penggerak adalah bahwa salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak yaitu terbentuknya budaya positif demi terwujudnya sekolah yang aman, nyaman, dan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga terbentuk profil pelajar Pancasila. Nah, sobat penggerak, kita masuk ke refleksi. Di sini ada beberapa pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang pertama adalah, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari pada modul ini? Apakah ada hal-hal yang menarik dan di luar dugaan? Nah, pemahaman saya bahwa saya telah memahami konsep inti dari modul 1.4 ini tentang budaya positif. Pemahaman ini akan saya implementasikan dalam lingkungan sekolah dan akan saya imbaskan kepada rekan-rekan guru. Sedangkan hal menarik dan di luar dugaan saya adalah adanya keterkaitan langsung antara budaya positif dengan kesejahteraan mental, emosional, dan perubahan perilaku murid. Pertanyaan pemantik kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara pikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan saya adalah, saya menyadari bahwa posisi kontrol yang sebelumnya saya lakukan dalam menangani masalah murid selama ini kurang tepat. Barulah pada saat ini saya sudah menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer melalui penerapan segitiga restitusi. Pertanyaan pemantik selanjutnya yaitu, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya adalah, saya menangani permasalahan murid melalui tahapan segitiga restitusi, yaitu tahap pertama menstabilkan identitas, tahap kedua validasi tindakan yang salah, dan tahap ketiga menanyakan keyakinan. Sedangkan kasus atau permasalahan yang saya selesaikan menggunakan tahapan segitiga restitusi, yaitu diantaranya ada 2 masalah. Yang pertama adalah siswa datang terlambat, kemudian yang kedua adalah siswa makan di kelas. Pertanyaan pemantik selanjutnya yaitu, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Nah, perasaan saya tentunya senang karena saya dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan murid dan menjadikannya bisa belajar dari kesalahan yang telah diperbuat.
Pertanyaan pemantik berikutnya. Sebelumnya Anda di posisi kontrol apa dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Kemudian setelah mempelajari modul ini, Anda berada di posisi kontrol apa dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Kemudian apakah perbedaannya? Nah, perbedaannya adalah bahwa sebelumnya posisi kontrol saya adalah posisi penghukum dan pemantau. Dan perasaan saya tentunya saya merasa sangat bersalah kepada murid saya. Namun sekarang saya sudah memposisikan diri sebagai manajer dan saya sangat senang dapat mengembalikan murid pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pertanyaan pemantik selanjutnya. Apakah Anda pernah menerapkan segitiga restitusi sebelumnya? Dan tahap mana yang Anda praktekkan serta bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah mempraktekkan segitiga restitusi dan tahap yang saya lakukan adalah 2 tahap, yaitu menstabilkan identitas. Saya praktekkan dengan salah satunya adalah memberikan kalimat pernyataan bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. Dan kemudian pada tahap validasi tindakan yang salah dengan kalimat, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, pertanyaan pemantik selanjutnya, dan ini merupakan pertanyaan pemantik yang terakhir, yaitu selain konsep model ini, adakah hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di kelas ataupun di sekolah? Maka, hal lain yang menurut saya penting adalah kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua murid dalam menciptakan budaya positif tersebut. Agar di rumah pun murid juga menerapkan budaya positif, sehingga menjadi kebiasaan dalam diri murid untuk menerapkan budaya positif saat berada di lingkungan manapun. Nah, Sobat Penggerak Hebat, demikian tadi video saya tentang pemaparan koneksi antar materi modul 1.4. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semuanya. Terima kasih, salam bahagia, salam guru penggerak. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.